Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالات على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jemaah salat Isya, salat tarawih dan insyaallah salat witir yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melaksanakan qiyam Ramadan. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita menjadi amalan-amalan yang makbulah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tema yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah seputar pemimpin yang dirindukan surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamati yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Jadi untuk bisa menjadi pemimpin yang dirindukan surga, syaratnya satu, yaitu adil. Nah, keadilan seorang pemimpin ini biasanya berasas kepada beberapa hal. Yang pertama adalah amanah. Apa amanah? Amanah adalah perkara yang berdiri di atas mas'uliyah. Itu amanah. Mas'uliyah adalah tanggung jawab. Pada hakikatnya kita semua adalah pemimpin. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kita ini ya pemimpin, dan masing-masing kita akan ditanya, mas'ulun. Jadi mas'uliyah itu adalah pertanggungjawaban. Pemimpin yang siap bertanggung jawab, itulah pemimpin yang amanah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah pemimpin yang mana para ulama mengatakan bahwasanya pemimpin ini insyaallah adalah pemimpin-pemimpin yang dirindukan surga. Karena Islam ini tidak lepas dari kepemimpinan. Bahkan Nabi SAW menganjurkan kita dalam hal kecil pun harus ada pemimpin, atau dalam istilah lain harus ada amir. Maka dalam Islam kepemimpinan tidak bisa terlepaskan, dan salah satu kekuatan Islam ini ada di dalam kepemimpinan ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara sirah dari Umar ibn Abdul Aziz, beliau adalah seorang tabi'i karena tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau diamanatkan kepadanya gubernur Madinah,
Dalam satu riwayat ketika beliau diamanatkan menjadi khalifah di Syam, beliau sebelum pelantikan menghilang 3 hari. Sampai para penasehat pada saat itu kebingungan, kemana calon pemimpin kita kok hilang 3 hari. Akhirnya ditanya kepada istrinya Fatimah, kemana Umar ibn Abdul Aziz? Secara aklamasi kami telah menyepakati bahwa dialah yang akan kami jadikan sebagai pimpinan umat Islam saat ini. Apa kata Fatimah istrinya? Semenjak dia diberitahu akan dijadikan pemimpin, dia 3 hari tidak keluar kamar menangis. Nah, kalau kita ingin tetap menjadi pemimpin, mudah-mudahan selamat hari ini teman-teman kita. Amin. Nah, ini Umar ibn Abdul Aziz bukan melihat kepada jah atau jabatan yang akan dipangkunya, akan tapi melihat di balik itu ada amanah besar yang akan dia pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka beliau 3 hari menangis, kemudian memohon kalau bisa jangan saya. Tidak, kata mereka para penasehatnya, karena kami telah menyepakati engkaulah yang akan menjadi pimpinan umat Islam. Nah, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama melihat dalam kepemimpinan itu amanah ini, besarnya tanggung jawab. Kalau hanya laporan pertanggungjawaban itu gampang. Yang berat itu kelak ketika kita berhadapan dengan Allah di akhirat. Ketika banyak kezaliman dan semuanya akan ditimpakan kepada pemimpinnya. Karena ini adalah amanat yang harus diemban, maka tidak gampang menjadi pemimpin. Walaupun sekarang berebut menjadi pemimpin. Memang dianjurkan ketika pemimpin ini akan dipegang oleh orang-orang yang tidak lagi berpegang kepada norma-norma agama, dianjurkan bagi mereka yang memiliki kompetensi ataupun memiliki kecakapan mengajukan dirinya. Bahkan ada sebagian ulama sebutkan dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, dalam kitab ini disebutkan wajib dia mengajukan dirinya. Kalau memang pemimpin-pemimpin di masa itu semuanya tidak lagi berada di atas jalan yang benar, wajib dia untuk mengajukan dirinya sebagai pemimpin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah salah satu karakteristik dari pemimpin yang dirindukan oleh surga. Dan inilah sebab keberkahan rakyat. Dalam satu riwayat, di masa Umar ibn Abdul Aziz itu makmur luar biasa, Baitul Mal melimpah ruah hartanya. Jadi sedekah itu tidak terhitung jumlahnya, sehingga Baitul Mal itu berlimpah ruah. Ini keberkahan daripada pemimpin yang adil bijaksana. Kemudian ada kerukunan baik antara sesama manusia sampai kepada hewan. Dalam beberapa sirah disebutkan, bahkan di Irak ketika Umar ibn Abdul Aziz meninggal dunia, di Irak itu ada seorang yang mengetahuinya padahal kabar meninggalnya belum sampai ke Irak. Jadi hari itu, pada hari Jumat Umar ibn Abdul Aziz meninggal dunia, pada hari itu juga ada seorang ulama di Irak yang tahu bahwa hari ini Umar bin Abdul Aziz sudah meninggal. Gak ada telepon, gak ada seperti sekarang kemudahan memberitahu kabar kepada saudara kita di tempat yang jauh. Apa yang menyebabkan orang ini tahu bahwa Umar bin Abdul Aziz telah meninggal dunia? Karena telah ada hewan buas yang memangsa, ada serigala yang memangsa domba. Dia semenjak Umar bin Abdul Aziz kurang lebih 2 tahun lebih dari pemerintahannya,
itu tidak ada hewan buas yang memangsa sesama hewan. Serigala memangsa domba itu tidak ada, tidak ditemukan. Menunjukkan kerukunan bukan hanya pada kalangan rakyatnya saja, tapi juga pada semua makhluk hidup yang ada di zamannya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang apa yang kita lakukan? Nah, ini implementasinya, aplikasinya, dengan apa yang kita hadapi, apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah berdoa, karena doa itu senjata orang beriman, orang Islam. Senjatanya adalah berdoa. Ada satu riwayat dari Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, andaikan aku diberikan satu saja doa yang pasti diijabah, andaikan saya diberi kesempatan atau diberitahu ada satu doa, apapun yang diminta pasti diijabah oleh Allah, maka doa ini akan aku peruntukkan kepada pemimpin, kepada penguasa. Ini menunjukkan urgensi dari pemimpin dan pengaruhnya terhadap rakyat pada kehidupan yang ada pada masanya. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua adalah ketika kita dihadapkan kepada kezaliman dari seorang pemimpin, maka kita harus mengembalikannya kepada hukum Allah. Jangan dilawan dengan kebencian, karena kebencian tidak akan berujung kepada kemaslahatan. Kalau kita ingin menasihati seseorang, maka nasihatilah dengan cinta, karena kita mencintai dirinya. Jangan sampai dia berada di jurang kezaliman. Maka lebih baik jangan lanjutkan, lebih baik menyerah saja. Ngapunten, bukan ini memprovokasi. Ya. Jadi kita inginnya rakyat ini semakin baik. Maka karena kebaikan rakyat ini sangat berkaitan dengan, berhubungan dengan pemimpinnya, maka kita memohon pemimpin yang kurang baik tolong menyerah dah. Jadi begitu. Jadi keinginan ini harus kita sertai dengan doa. Ini yang kita harapkan, mudah-mudahan jiwa kita ini tetap berada di jalan kebenaran, tidak terpengaruh dengan apapun. Jadi apapun yang benar kita jalankan, apapun yang salah, apapun yang bersifat kezaliman, maka kita harus tentang selamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, menguatkan akidah kita, hingga kita meninggal dunia ini dengan husnul khatimah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah beberapa hal terkait dengan kepemimpinan. Sebenarnya banyak cerita dari kepemimpinan ini. Seperti Salman Al-Farisi juga ketika memimpin dia tidak menerima gaji. Nah, ini kalau ada pemimpin tidak menerima gaji, ini salah satu cirinya. Beliau itu sebagai pemimpin juga pekerjaannya salah satunya adalah membuat bakul, membuat keranjang dari pelepah kurma. Kemudian dijual, setelah laku sepertiganya untuk keluarganya, sepertiganya adalah untuk rakyat, dan sepertiganya untuk, ada tiga itu disedekahkan ya, untuk keluarganya, untuk rakyat, dan untuk fakir miskin kalau tidak salah, untuk Baitul Mal, untuk fakir miskin. Yang penting beliau ketika itu hidup dari penghasilannya sendiri. Dan banyak pemimpin calon-calonnya juga yang mengikuti langkah ini, khususnya di masa-masa kampanye. Saya tidak akan menerima gaji, kalau sudah jadi semua proyek ditangani. Berarti cinta dunia. Jadi Salman Al-Farisi ini memang bukan karena itu, ini memang tidak cinta kepada keduniaan.
Ini yang harus kita pahami. Maka dalam hal ini mudah-mudahan pilihan kita menjadi pilihan yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.